Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita masuk ke ayo telaah. Nah, anak-anak, di alam ini terdapat benda hidup dan benda tak hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup mengalami pertumbuhan. Nah, bisa anak-anak lihat gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah pertumbuhan yang dialami oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Gambar 1 itulah pertumbuhan pada manusia. Gambar 2 adalah pertumbuhan pada hewan. Gambar 3 adalah pertumbuhan pada tumbuhan. Anak-anak soleh-soleha, benda hidup dapat tumbuh besar, tumbuh tinggi, dan bertambah berat. Manusia membutuhkan makanan bergizi untuk tumbuh. Nah, hewan juga membutuhkan makanan untuk tumbuh, begitu juga dengan tumbuhan. Nah, anak-anak bisa perhatikan lagi ya. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, gambar yang pertama adalah gambar Tugu Pancasila. Nah, anak-anak, Tugu Pancasila merupakan hasil karya manusia. Tugu Pancasila tidak akan bertambah tinggi, ukurannya akan tetap sama. Maka dari itu, Tugu Pancasila merupakan benda tak hidup karena tidak mengalami pertumbuhan dan tidak bisa bergerak sendiri. Sama juga dengan gambar yang ada di bawah, yaitu gambar kursi. Nah, anak-anak, di ruang kelas banyak benda-benda tak hidup, contohnya pensil, penghapus, dan kursi adalah benda tak hidup yang merupakan hasil karya manusia. Manusia membuatnya untuk menyamankan kita saat belajar dan bekerja. Anak soleh-soleha, adakah benda-benda di rumah kalian yang termasuk benda hasil karya manusia? Coba dilihat lagi ya. Nah, anak-anak, kita masuk ke ayo eksplorasi. Nah, di sini ada gambar pensil. Anak-anak diminta untuk menentukan nilai tempat bilangan 2 angka. Anak-anak bisa lihat di sini pensilnya ada 74. Nah, angka 7 menempati nilai tempat puluhan. Dan angka 4 menempati nilai tempat satuan. 74 dibaca 74. Anak-anak, kita masuk ke ayo aplikasikan. Nah, anak-anak diminta untuk melengkapi kalimat sesuai dengan gambar. Nah, seperti contoh di sini nomor 1 ada gambar gajah. Nah, gajah benda hidup karena bergerak. Bisa anak-anak isi juga ya. Nomor 2, kelinci benda hidup karena membutuhkan makanan. Nomor 3, pohon kelapa benda hidup karena mengalami pertumbuhan. Nomor 4, kucing benda hidup karena berkembang biak. Nomor 5, manusia makhluk hidup karena bernapas. Silakan diisi ya anak-anak. Anak-anak, kita masuk ke duniawi. Manusia membuat rumah dari batu dan pasir. Membuat bangku dan meja dari kayu tumbuhan. Semua itu hasil karya manusia dengan memanfaatkan alam di sekitarnya. Semua itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kita masuk ke ukhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 20. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Masih di subtema 1 ya. Baiklah. Ayo telaah. Silakan perhatikan gambar ini. Mari kita baca sama-sama. Semalam hujan turun sangat lebat. Jembatan di komplek rumah Salman rusak karena banjir.
Masyarakat menjadi sulit beraktivitas. Akhirnya warga bermusyawarah. Mereka mencari cara yang tepat memperbaiki jembatan. Warga sepakat mengadakan kerja bakti perbaiki jembatan. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan yang rusak. Mereka bekerja dengan semangat. Alhamdulillah, jembatan selesai diperbaiki. Warga kembali bisa melewati jembatan dengan tenang. Nah, anak-anak, musyawarah adalah contoh pengalaman sila keempat Pancasila. Musyawarah adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah bersama. Banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan bermusyawarah. Contohnya, ketika menentukan ketua kelas, membuat jadwal piket kelas, dan menentukan permainan bersama teman. Nah, anak-anak, ajaklah teman-temanmu bermusyawarah agar kepentingan bersama bisa terwujud ya soleh-soleha. Nah, anak-anak, di sini ada lagu musyawarah-musyawarah. Anak-anak bisa menyanyikannya dengan nada irama Ayo Menanam Jagung. Boleh dinyanyikan di rumah ya. Nah, lalu ada lagu Naik Kereta Api. Kita sudah belajar kan lagu Naik Kereta Api? Nah, anak-anak bisa perhatikan kembali. Tanda titik 1 dinyanyikan pendek selama 1 ketuk. Tanda strip dinyanyikan panjang selama 2 ketuk. Anak-anak bisa mencobanya di rumah masing-masing ya. Nah, anak-anak, kita masuk ke ayo rumuskan. Nah, musyawarah merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Anak-anak bisa perhatikan gambar di sini. Keluarga Salman selalu mengutamakan kebersamaan, salah satunya dengan bermusyawarah. Nah, jadi bila ada masalah dalam keluarga, harus diselesaikan bersama-sama. Nah, anak-anak, kita masuk ke ayo aplikasikan. Kegiatan ini adalah cara kita menentukan sikap yang sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak bisa memberi warna hijau untuk perilaku yang sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Itu merupakan sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila. Lalu, yang mana lagi? Nah, yang nomor 3, menerima hasil keputusan bersama merupakan perilaku atau sikap yang sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila. Begitu juga dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, merupakan sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila. Silakan anak-anak beri tanda hijau ya, warnai dengan warna hijau. Anak-anak, kita masuk ke duniawi. Pekerjaan berat akan menjadi ringan jika dikerjakan bersama-sama. Kesulitan yang besar akan mudah dipecahkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Nah, anak-anak bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita masuk ke ukhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal." Quran Surah Ali Imran ayat 159. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.